Lu pernah nggak sih ngelamun tengah malam sambil nonton kipas angin muter terus mikir, kenapa sih hidup gue gini-gini aja? Duit seret, rezeki kayak lagi disumpel di celana jin. Padahal tetangga yang kerjaannya cuman upload foto kucing bisa beli mobil. Ada yang tiap hari keluyuran ke coffee shop, tahu-tahu buka bisnis kencengin cuan. Lalu yang udah ngikutin semua tips motivasi, masih aja jadi langganan nasi bungkus warung Udin. Sabar bro, ini bukan salah lo sepenuhnya. Tapi bisa jadi, lo selama ini kejebak dalam ilusi paling besar sepanjang sejarah manusia. Yaitu, lo kira berkelimpahan itu soal hoki. Padahal ya, berkelimpahan itu bukan warisan dukun, bukan lotre takdir, bukan hasil lemparan koin kebaikan. Berkelimpahan itu ilmu. Ilmu yang udah dikasih kuncinya sama hukum semesta. Tapi ya gitu, kuncinya nggak nongkrong di TikTok atau di feed selebgram. Letaknya di dalam diri lu sendiri. Tapi perlu digali, bukan dicari. Gue ucapin terima kasih dulu buat lu semua pelanggan channel Hukum Semesta yang udah setia dengerin, share, dan bawa obrolan kita ini ke tongkrongan, grup WhatsApp keluarga, forum receh, sampai forum elit. Lu semua bukan cuma penonton, tapi pasukan cahaya yang ngerubah gelombang dunia. Buat yang udah share video ini ke grup Facebook, grup alumni, grup kantor yang isinya keluhan kerjaan, dan bahkan grup mantan yang nggak pernah move on. Gue doain semoga vibrasi rezeki lo dibuka Allah selebar pintu langit di malam Lailatul Qadar. Yang belum share, ya semoga hidayah itu datang, cepet atau lambat. Tapi mending cepet, biar nggak kehabisan kuota keberlimpahan. Topik kita kali ini bukan cuma dalam, tapi juga ngubah cara lo ngeliat realitas. Karena kalau lo masih ngira hidup berkelimpahan itu milik orang-orang beruntung, berarti lo belum ngerti betapa sadisnya hukum semesta bekerja. Hukum ini nggak pandang bulu. Lo bisa miskin, bisa kaya, bisa meledak, bisa anjlok. Semua tergantung seberapa lo nyambung sama kodenya. Dan kode itu, bro, udah ditinggalin sama para leluhur kita sejak zaman nyimpen doa di bambu. Nih, gue kasih kata-kata sakti, channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Rezeki itu bukan urusan siapa cepat dia dapat, tapi siapa paham dia dilimpahi. Kita akan kupas tuntas. Gimana hukum semesta yang kelihatan absurd ini sebenarnya lebih logis dari teori ekonomi. Gimana vibrasi batin bisa narik peluang kayak magnet nyedot sekrup. Dan kenapa mindset lo, ya lo yang sekarang lagi nonton ini, itu adalah software utama dari seluruh realitas lo yang penuh drama. Jangan leluhur bilang begini, yang mengayuh perahu tanpa arah akan kelelahan sebelum sampai. Yang memahami arah angin cukup buka layar dan sampai tanpa ribut. Nah, ilmu berkelimpahan itu adalah arah angin itu bro. Sementara mindset pasrah doang nunggu rezeki jatuh dari langit, itu kayak ngarep durian jatuh tapi berdiri di bawah pohon pepaya. Absurd, sakit, dan gak dapet apa-apa. Dan jangan salah, ini bukan sekedar omongan mistis yang bikin lo mabok optimisme. Kita akan masuk ke sejarah kuno, filosofi gila, sains modern, dan yang paling penting, kita akan ngomongin kunci spiritualitas Islam yang udah lama dianggap klise. Padahal itu inti dari hukum keberlimpahan. Video ini nggak bakal bikin lo kayak mendadak. Tapi kalau lo nyimak, ngeresap, dan gerak, lo bakal nemu pola. Pola yang bisa lo replikasi. Pola yang bisa lo bentuk jadi sistem. Dan sistem itu akan bawa lo ke keberlimpahan yang stabil, bukan hoki. Gue ulangin sekali lagi, buat yang mungkin tadi ngedenger sambil scroll komentar. Berkelimpahan itu bukan keberuntungan, tapi ilmu. Dan ilmu itu udah dikasih, tinggal lo mau ngerti apa enggak. Siapin pikiran lo, buka hati lo, dan matiin notifikasi dari mantan. Karena mulai detik ini, kita nggak lagi ngejar uang, kita ngejar pola hukum semesta yang bikin uang ngejar kita. Lo tahu enggak? Jauh sebelum motivator zaman sekarang ngajarin positive thinking atau vibrasi kaya, para nabi, filsuf, dan tokoh spiritual udah ngulik core dari keberlimpahan sejak zaman matahari belum punya kalender. Kita mulai dulu dari kisah seorang saudagar kaya raya. Bukan dari negeri Arab, bukan juga dari Silicon Valley.
tapi dari tanah para filsuf Yunani kuno. Namanya Solon. Dia pernah bilang, kekayaan sejati adalah penguasaan terhadap keinginan. Dan itu relate banget ke ajaran spiritual di semua peradaban, termasuk di Islam. Karena Nabi Muhammad sendiri udah ngasih tahu, bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Jadi lo lihat polanya belum? Dari para bijak sampai Rasulullah langsung, kekayaan yang beneran itu bukan di luar, tapi di dalam. Dan ini bukan teori doang. Lompat ke sejarah Asia Timur. Lu pasti pernah dengar tentang Lao Tzu. Di kitab Tao Te Ching, dia nulis, "He who knows that enough is enough will always have enough." Alias, yang ngerti arti cukup, dia akan selalu cukup. Tapi ini bukan ngajarin pasrah. Ini ngajarin lo buat nyambung sama frekuensi semesta. Karena hukum semesta nggak gerak berdasarkan keluhan. Dia gerak berdasarkan resonansi. Apa yang lo pancarkan, itu yang lo tarik. Nah, para leluhur Nusantara juga udah pegang ilmu ini dari dulu. Coba lo inget pepatah kuno ini. Rezeki itu ngikut langkah, bukan tunggu diam. Nenek moyang kita bukan sekedar bertani dan bertapa. Mereka ngerti cara main energi. Mereka nggak sekolah bisnis, tapi dagangannya laris sampai luar pulau. Kenapa? Karena mereka nyambung sama alam, sama irama semesta. Mereka tahu kapan harus tanam, kapan panen, kapan diem, kapan gerak. Dan itu bukan ilmu klinik, itu wisdom. Itu sains spiritual yang dibalut kesederhanaan. Sekarang kita tarik ke masa yang lebih dekat. Albert Einstein pernah nyeletuk, "Imagination is everything. It is the preview of life's coming attractions." Gila kan? Fisikawan sekeren dia aja udah bilang imajinasi itu cuplikan masa depan. Padahal itu adalah pondasi utama dari manifestasi realitas. Apa yang lo pikirin dengan penuh keyakinan, itu akan kebentuk. Bukan karena magic, tapi karena otak dan energi lo nyambung sama hukum tarik-menarik. Dan psikologi modern udah mulai ngeh juga. Dalam teori neuroplasticity, otak manusia bisa diubah bentuk jaringannya berdasarkan apa yang lo pikirin berulang-ulang. Jadi kalau lo mikir lo miskin terus, ya jaringan otak lo bakal nyetel buat terus ngulangin skenario itu. Dan realitas lo bakal ngikutin. Jadi kalau lo sekarang lagi di posisi, kok gue susah terus padahal udah usaha, coba lo cek dulu, apakah lo nyambung atau putus koneksi sama hukum semesta. Karena hukum semesta nggak bisa disogok, nggak bisa dinego. Dia bukan makhluk hidup. Dia sistem, kayak gravitasi. Lo percaya atau enggak, dia tetap narik lo ke bawah. Sekarang bayangin hukum keberlimpahan itu kayak sinyal wifi. Kalau lo connect, akses lo cepet, streaming hidup lancar, download berkah full speed. Tapi kalau lo disconnect, ya hidup lo buffering mulu, muter-muter di loading zone. Nah, para tokoh spiritual, para nabi, mereka semua ngajarin gimana caranya connect ke sinyal semesta itu. Dan kuncinya satu, kesadaran. Bukan kesadaran ala meditasi sambil pakai dupa, tapi sadar sepenuhnya. Siapa lo, apa niat lo, apa pola pikir lo, dan apa vibrasi yang lo pancarkan ke dunia. Karena realitas itu bukan hasil dari fakta luar, tapi hasil dari energi dalam. Dan itu kenapa para wali, para ulama besar, mereka bisa hidup cukup tanpa bisnis besar. Karena hatinya lapang, jiwanya penuh, dan vibrasinya memanggil rezeki, bukan ngejar-ngejar rezeki. Gue kasih cerita gila biar lo makin paham. Ada seorang sufi dari Persia, namanya Ibrahim bin Adham. Dulu dia raja, hidupnya mewah. Tapi suatu malam, dia dengar suara dari atap istana. Kayak ada yang jalan-jalan. Dia tanya, siapa di sana? Suara itu jawab, gue lagi nyari untaku di atap istana. Dia bingung, mana mungkin unta di atap? Suara itu jawab lagi, lah, lu nyari Allah di dalam kemewahan. Kenapa unta nggak bisa gue cari di atap? Duar. Itu jadi titik balik dia. Dia sadar bahwa keberlimpahan sejati nggak datang dari singgasana, tapi dari rasa cukup, rasa syukur, dan koneksi batin ke Allah. Gue kasih satu kutipan terakhir, biar lo makin nyambung. Nih, gue ambil dari koleksi kata sakti channel Hukum Semesta.
Lo nggak bisa ngerubah realitas kalau pikiran lo masih pengemis nasib. Jadi mulai sekarang, kalau lo pengen hidup lo melimpah, jangan tunggu keberuntungan. Lo harus belajar ilmunya, pahami hukumnya. Karena hukum semesta udah ngasih semua yang lo butuhin. Tinggal lo mau decode atau terus hidup dalam file yang korup. Oke, kita masuk ke bagian inti. Gue akan jelasin pelan-pelan tapi nonjok. Kenapa hidup lo bisa stuck, dan kenapa ada orang yang kelihatannya hidupnya ngalir terus, kayak makin kaya padahal usaha dia biasa-biasa aja. Jawabannya, hukum. Dan bukan hukum negara, tapi hukum semesta, sebuah sistem otomatis yang Allah taruh di realitas ini. Nggak peduli lo muslim, ateis, agnostik, spiritualis, atau cuma fans berat sarkasme. Hukum ini tetap kerja. Yang pertama, hukum resonansi energi. Ini yang paling sering orang salah paham. Orang pikir dia butuh rezeki, tapi yang dia pancarkan adalah kekhawatiran, kekurangan, keluhan. Contoh, lo bangun tidur langsung mikir, aduh, gimana nih bayar ini itu? Duit habis. Otak lo langsung ngirim sinyal panik ke semesta. Semesta yang nggak punya filter langsung nyaut. Oke nih, gue kirimin lebih banyak situasi yang bikin lo mikir hal yang sama. Makanya, jangan heran kalau hidup lo isinya pengulangan masalah, karena lo resonansi di frekuensi itu. Yang kedua, hukum cermin realitas lo adalah cerminan dari isi kepala lo. Kalau lo sering ketemu orang nyebelin, partner toksik, klien pelit, coba tanya ke diri lo. Apa yang belum lo selesaikan di dalam diri? Karena dunia luar itu cuma layar proyektor, filmnya diputar dari dalam. Jadi kalau lo pengen ganti filmnya, jangan mecahin layar, ganti role-nya. Yang ketiga, hukum fokus ikas kekuatan. Di mana fokus lo, di situ energi lo ngalir. Dan di mana energi lo ngalir, di situ realitas lo terbentuk. Kalau lo tiap hari fokus ke masalah, tebak apa yang makin gede? Masalah. Kalau lo fokus ke peluang, ke rasa cukup, ke pertumbuhan, tebak apa yang ikut membesar? Yes, yang baik-baik. Hukum ini kerja terus, 100% waktu, tanpa cuti, tanpa peduli lo lagi galau atau enggak. Makanya, orang-orang yang ngerti hukum ini, mereka mainin hidup kayak maestro. Mereka tahu kapan diem, kapan gas, kapan nyambung ke getaran Allah, bukan sekedar nyari solusi duniawi. Yang keempat, hukum siklus. Nggak ada yang stagnan di semesta ini. Semua bergerak, muter, naik turun, kayak gelombang. Rezeki juga gitu. Kadang datang deras, kadang kayak nyelip di sela-sela harapan. Masalahnya, manusia modern panikan. Begitu ngalamin fase low langsung bilang, yo gua gagal. Padahal belum selesai siklusnya. Leluhur kita dulu ngerti ini, makanya ada budaya panen, musim tanam, bulan puasa, bulan Syawal, dadoi lili semua udah disetting buat ngikut irama semesta. Tapi karena kita sekarang hidupnya pakai kalender gaji, jadi maunya semua instan. Nah, kalau lo bisa ngerti irama ini, lo nggak akan panik pas fase sepi. Lo malah bisa nikmatin proses karena lo tahu, yang naik pasti turun, dan yang turun akan naik lagi, asal lo nggak mogok di tengah jalan. Dan terakhir, hukum izin atau allowing ini yang paling subtil, tapi paling krusial. Kadang, rezeki udah di depan mata, tapi lo belum ngasih izin buat nerima. Maksudnya gimana? Lo ngerasa belum layak, lo minder. Lo takut kalau dikasih lebih malah nggak bisa ngehandle. Itu semua sinyal ke semesta. Tolong jangan kasih gue terlalu banyak ya. Ya udah, semesta nurut. Karena sistem ini nggak ngejudge. Dia cuma ngejawab permintaan. Izin itu bisa dibuka dari rasa syukur, rasa pantas, dan rasa pasrah. Bukan nyerah. Pasrah itu tahu bahwa semua udah diatur dan lo tinggal ngerjain peran lo tanpa beban. Jadi kalau sekarang lo pengen hidup lo berkelimpahan, tanya ke diri lo. Lo udah connect belum ke hukum-hukum ini? Atau lo masih hidup pakai mindset pengemis nasib? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang tepuk jidat. Kenapa? Karena kita bakal bedah hukum-hukum semesta yang nggak banyak orang bahas. Yang nggak masuk buku motivasi. Yang nggak nongol di seminar 2 hari harga sejutaan. Tapi justru ini biangnya realitas lo macet atau ngalir. Siap?
Oke, kita mulai dari hukum resonansi jiwa. Lo pernah nggak ngerasa ketemu orang baru tapi langsung nyambung banget? Atau sebaliknya, ada orang yang baru dateng aja auranya udah bikin lo nggak nyaman? Itu bukan soal zodiak, bro. Itu resonansi jiwa. Setiap jiwa punya getaran sendiri. Dan kayak magnet, dia bakal narik yang sefrekuensi. Nah, kalau lo ngerasa hidup lo isinya drama, konflik, dan partner yang nyusahin, itu tanda lo perlu bersihin resonansi lo sendiri. Caranya, bukan pakai air garam, tapi dengan jujur lihat ke dalam. Apa luka lo yang belum kelar? Apa trauma yang lo pendam, tapi getarannya masih aktif? Itu yang harus diberesin. Karena semesta selalu matching lo dengan versi terbaik dari luka lo. Buat disembuhin, bukan buat disimpan. Hukum kekosongan atau law of vacuum ini gila sih. Tapi banyak orang gagal manifest karena satu hal. Mereka nggak nyediain ruang buat berkat masuk. Analoginya gini, lo pengen dapet mobil baru, tapi garasi lo masih penuh rongsokan masa lalu. Gimana mobil baru mau masuk? Kekosongan itu bukan kutukan, itu undangan. Lo butuh space kosong buat sesuatu yang baru. Lo pengen dapet pasangan tapi hatinya masih penuh dendam mantan. Lu pengen rezeki, tapi pikiran lu masih kejerat rasa bersalah dan drama lama? Buang. Bersihin. Karena hukum ini cuma kerja di tempat yang punya ruang. Hukum getaran syukur yang melampaui logika. Ini bukan syukur ala-ala, ya udahlah yang penting hidup. Tapi syukur sebagai sikap batin tertinggi yang ngebuka seluruh pintu yang tadinya ketutup. Syukur itu bukan respon, tapi posisi. Beda jauh. Orang yang cuma bersyukur saat dapet, itu kayak penonton yang baru tepuk tangan pas timnya menang. Tapi orang yang hidup di posisi syukur, dia kayak fans garis keras yang dukung timnya terus, bahkan waktu kalah telak. Nah, semesta nangkep sinyal itu. Wah, ini orang gak goyah, kita naikin dia ke liga atas. Lo ngerti kan? Rezeki bukan hadiah buat orang yang minta doang. Tapi buat yang siap mental nerima dan tetap waras walau dikasih delay. Hukum kehampaan atau hukum sunyi. Pernah nggak lu ngerasa kayak semua doa lu nggak ada jawabannya? Kayak Allah diem, semesta sunyi, dan hidup lu kayak ngambang di tengah ruang kosong. Santai bro, itu bukan error, itu fitur. Hukum kehampaan itu datang buat ngecek. Lo emang mau sesuatu karena niat yang tulus? Atau cuma karena takut kekurangan? Kehampaan bikin lo terpaksa diem, dan diem itu bikin semua yang palsu keluar ke permukaan. Di situ lo belajar surrender, bukan nyerah, tapi totalin diri, hilangin kontrol, dan percaya. Lo tahu nggak, justru di momen kehampaan, banyak orang spiritual level tinggi dapet penglihatan batin dan ide besar. Karena saat suara dunia mati, baru suara Allah bisa lo dengar. Hukum tindakan minimal berfrekuensi, maksimal. Nggak semua kerja keras itu efektif, dan nggak semua diam itu pasrah. Kadang, lo cuma butuh satu langkah kecil yang niatnya tulus banget, dan itu ngegeser realitas lebih jauh daripada 1000 aksi yang asal-asalan. Contoh, seseorang lagi bokek banget, tapi dia masih nyisihin buat sedekah yang dia anggap meaningful. Nggak seberapa secara jumlah, tapi niat dan vibrasinya ngacak sistem. Dan besoknya, sesuatu yang nggak dia kira-kira datang. Kenapa? Karena Allah dan hukum semesta nggak kerja berdasar angka, tapi niat dan frekuensi batin. Maka dari itu, lo jangan sibuk nyari aksi paling gede, tapi nyari langkah paling jujur, yang lahir dari koneksi, bukan panik. Wejangan dari Nusantara. Yang tak terlihat, jangan dianggap tak ada. Nenek moyang kita nggak pernah pisah-pisahin dunia kasat mata sama dunia tak kasat mata. Semua nyambung. Bahkan saat bertani, mereka ngobrol sama tanah. Saat mancing, mereka izin ke laut. Saat nyari rezeki, mereka bersih-bersih hati dulu. Buat mereka, hidup bukan sekadar logika, tapi kolaborasi antara niat, energi, dan restu alam. Dan percaya nggak percaya, itu yang bikin tanah ini dulu subur. Rezeki ngalir dan masyarakat saling jaga energi satu sama lain. Berkelimpahan bukan soal dapet, tapi soal ngerti kapan harus gerak
kapan harus diem, dan kapan cukup dengan ngangkat kepala sambil bilang, "Ya Allah, gue udah lakuin bagian gue. Sisanya terserah engkau." Nih gue kasih kutipan dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian. Semesta nggak pernah nunda. Kita aja yang belum matching frekuensinya, yang belum pantas, belum bisa nerima, yang belum siap, belum bisa pegang. Tapi semuanya udah ada, udah nunggu, udah muter di atas kepala lo. Siap-siap nerima, atau siap-siap ngulang pelajaran. Oke, ini bagian paling ditunggu-tunggu. Yang suka skip teori dan langsung nanya, "Gua harus ngapain, Bang?" Tenang. Gua nggak kasih lo 100 langkah absurd yang bikin lo pusing. Gua kasih lo pola. Dan pola ini bisa lo cocokkan ke hidup lo sendiri. Ingat, ini bukan formula sakti, ini cetak biru. Bukan mantra Harry Potter. Tapi kalau lo praktekin, realitas bakal tunduk. Langkah pertama, rombak frekuensi pagi. Lo buka mata, jangan langsung buka Instagram. Jangan langsung ngecek tagihan, apalagi mikirin mantan. Lo harus reset frekuensi lo dulu sebelum dunia masuk ke kepala. Caranya? Ambil 5 menit. Tarik napas panjang. Ngomong ke diri sendiri. Gua nggak cari berkah hari ini. Gua cuma nyadar, gua udah dikelilingi berkah. Boom. Langsung mind shift. Habis itu, gerakin badan. Sholat subuh jangan skip. Terus jalan kaki, gerak dikit sambil ngomong dalam hati. Gue hidup, berarti misi gue belum kelar. Semesta masih percaya, Allah masih kasih napas, gue jalanin. Itu frekuensi raja, bukan korban. Langkah kedua, kosongkan ruang energi. Setiap hari sisihkan waktu buat diem. Total, nggak ada HP, nggak ada distraksi, nggak ada bacot orang. Cukup duduk, diem, rasakan. Mungkin awalnya lu resah, biasa. Itu detox. Karena isi kepala lu selama ini kayak pasar malam. Tapi dari ruang hening itu, lu mulai dapet arah intuisi ide absurd yang ternyata jitu rasa yakin tanpa alasan. Dan yang paling penting, lu belajar bedain mana yang dari ego, mana yang dari jiwa. Langkah ketiga, ritual membuka portal. Tenang, ini bukan ritual pakai dupa atau kemenyan. Ini ritual mindset. Setiap lo mau mulai sesuatu, mau dagang, kerja, bikin konten apapun, ucapkan satu kalimat ke diri lo sendiri. Ya Allah, gue lakuin ini buat memperluas kebaikan, bukan cuma nyari cuan. Tapi kalau kebaikan ini ngasilin cuan, gue nggak nolak, gue siap. Itu kalimat kecil, tapi portalnya gede. Lo izin ke pemilik semesta, lo netralin niat, dan lo riset niat jadi amalan. Dari situ, energi lo beda. Orang bisa ngerasain, pasar bisa ngerespon, dan rezeki bisa numpang lewat lebih gampang. Langkah keempat, perintah menjebol realitas. Ini gila, tapi ampuh banget buat lo yang merasa mentok terus. Namanya, tindakan pemutus loop. Gimana caranya? Lakukan sesuatu yang di luar karakter lo, yang selama ini lo hindari karena takut, gengsi, atau terlalu nunggu momen pas. Contoh, lo takut tampil. Sekali-sekali buka live walau cuma 5 menit. Lo ngerasa nggak layak, tulis testimoni soal diri lo sendiri. Lo nunggu nanti kalau udah siap. Lakuin sekarang walau masih grogi. Kenapa ini penting? Karena banyak orang terjebak di loop realitas yang sama, gara-gara mereka ngulang getaran yang sama dengan aksi yang itu-itu doang. Lakuin hal baru, pecahin loop. Dan semesta langsung nanya, oh dia udah berubah, kasih jalur baru. Langkah kelima, tindakan kebaikan tanpa saksi. Ini langkah paling underrated. Tapi justru ini yang jadi jalan tol realitas lo berubah. Setiap hari, lakukan satu kebaikan yang gak lo umumin, gak lo post, gak lo cari validasi. Contoh, bayarin orang tanpa dia tahu, doain orang lain diam-diam, kasih sedekah random ke orang yang gak bakal bisa balikin. Kenapa ini powerful? Karena lo bikin vibrasi yang murni, tanpa pamrih, tanpa pencitraan, dan semesta cinta sama vibrasi kayak gitu. Dia bakal bales dalam bentuk yang gak lo kira. Kadang, rezeki datang bukan dari kerja keras lo, tapi dari kebaikan diam-diam yang lo lakuin 2 pekan lalu. Sekarang dengerin baik-baik ya, gue mau cerita.
Tapi bukan cerita fairy tale. Ini bukan kisah motivasi plastik kayak di seminar motivator yang hobinya lompat-lompat pakai mic headset. Ini kisah absurd, tapi nyata. Dan semua orang yang udah ngerti hukum semesta bakal langsung ngeh. Astaga, ini gua banget. Jadi gini, ada seorang pemuda. Kerjaannya freelance, hidupnya ngepas, pikirannya kacau. Namanya bisa siapa aja. Bisa lo, bisa gue. Bisa temen lo yang udah lama ngilang dan mendadak jadi crazy rich. Setiap hari dia ngeluh. Kenapa hidupnya stuck? Kenapa peluang gak datang-datang? Kenapa orang lain yang lebih goblok bisa lebih dulu sukses? Dia ngedumel, dia salat, dia sedekah juga. Tapi sambil nyinyir. Iya, sedekah sambil nyinyir. Bayangin aja tangan kasih mulut ngeluh. Energinya nabrak, bro. Sampai suatu hari, dia datang ke satu warung kecil. Bukan buat makan, tapi buat nebeng duduk karena lagi bingung mau ngapain. Di situ, dia ngeliat tukang nasi goreng. Sepi, gak ada yang beli. Tapi si tukang ini mukanya tenang, masakannya rapi. Setiap nasi yang dia goreng, dia kayak lagi masak buat anaknya sendiri. Pemuda ini penasaran dong. Dia nanya, "Bang, sepi begini, kok masih semangat banget masaknya?" Tukang nasi goreng senyum dan jawab, "Karena yang gua goreng bukan nasi, bro. Tapi vibrasi." Bam, jelek. Langsung diem tuh pemuda. Dia akhirnya sadar, selama ini dia kerja buat cari duit, bukan buat ngirim vibrasi terbaik ke semesta. Dia kerja karena panik. Dia dagang karena iri. Dia gerak karena takut ketinggalan, bukan karena yakin dipanggil. Dan sejak hari itu, dia mulai kerja dengan niat yang beda. Bukan cari uang, tapi nyebar nilai. Bukan buru-buru, tapi yakin waktu Allah gak pernah salah. 5 bulan kemudian, peluang datang. Tanpa dia kejar, duit ngalir. Tanpa dia harus jungkir balik. Kenapa? Karena semesta baru ngeh. Oh, lo udah nyampe frekuensi ini tuh. Sip nih, jalur lo yang baru. Dan sekarang dia gak peduli viral atau enggak. Yang penting setiap gerakan dia ngasih makna. Dan kalau Allah ridho, yang lo sebar akan balik jadi berkah. Dari kisah tadi, satu hal penting. Yang lo lakuin setiap hari, itu doa lo yang paling jujur. Kalau lo kerja setengah hati, semesta juga kasih hasil setengah jadi. Kalau lo ngeluh terus, semesta anggap itu kode buat kirim lebih banyak drama. Tapi kalau lo mulai ngasih vibrasi dari yang kecil, dari niat bersih, dari gerakan tulus, dari amal diem-diem, lo buka pintu yang lebih besar dari sekedar hoki. Dan terakhir, kalau lo masih ragu, emang bisa ya dari kerja biasa aja? Gue jadi hidup luar biasa. Gue cuma mau bilang, ini kata-kata sakral dari channel Hukum Semesta buat lo semua. Yang kecil bukan lo. Yang kecil cuma cara lo mikir. Lo bukan miskin, lo cuma belum nyadar caranya kaya. Bukan nasib yang nyetir hidup lo, tapi frekuensi yang lo pancarkan. Oke, kita tarik napas bareng, biar semuanya masuk dulu. Biar semua narasi tadi turun pelan-pelan ke kepala, lalu ke hati, terus mendarat mulus di gerakan lo besok pagi. Sekarang kita rapihin satu-satu, gak usah banyak teori, langsung ke dagingnya aja. Pertama, berkelimpahan bukan soal keberuntungan, tapi tentang pola pikir dan vibrasi lo. Yang lo pancarkan itu yang balik. Kalau hidup lo penuh keluhan, ya jangan kaget yang datang juga isinya kesialan. Kedua, ilmu vibrasi rezeki itu nyata, dan bukan cuma teori kosong. Lo bisa rasain sendiri waktu mulai bersyukur, waktu mulai ngelakuin apapun dengan niat nyebar kebaikan, bukan cari validasi. Ketiga, hukum semesta bukan dongeng. Itu sistem kerja Allah di balik layar. Lo bisa ngerti cara mainnya, atau terus jadi pion yang digeser-geser sama nasib. Keempat, yang ngatur hidup lo bukan motivasi instan, tapi ritme gerakan kecil yang konsisten. Makanya, daripada nunggu hoki, mending lo bikin pola, bikin vibrasi yang seirama sama doa-doa lo. Kelima, kunci semua ini ada di niat. Kalau niat lo bersih, gerakan lo lurus, dan frekuensi lo stabil, semesta nggak mungkin diem. Karena yang gerakin semesta bukan lo, tapi Allah. Dan Allah tuh nggak pernah tidur.
Nah nih, gue kasih satu kutipan sakral dari channel Hukum Semesta buat lo yang masih galau, masih males, masih mikir, apa iya bisa berubah hidup gue? Dengerin nih, lo nggak harus berubah dalam sehari, tapi lo wajib berubah setiap hari. Rezeki nggak datang dari langit yang cerah, tapi dari hati lo yang jernih. Hukum semesta tuh kayak air, nggak bisa lo lawan, tapi bisa lo arahin. Tergantung lo mau berenang atau kelelep. Sekarang bayangin, kalau lo bener-bener hidupin ilmu ini, lo bakal jadi magnet. Orang datang bawa peluang. Kehidupan makin terarah. Dan doa-doa lo yang dulu kayaknya mandek satu-satu mulai dapet jawaban. Karena lo udah tuning ke frekuensi yang tepat. Dan inget ya, berkelimpahan tuh bukan cuma soal uang. Uang tuh cuma efek samping. Yang utama itu pikiran yang tenang, hati yang mantap, dan hidup yang ngerasa cukup. Tapi tetap tumbuh. Udah, nggak usah nunggu motivasi datang. Nggak usah nunggu semangat bangkit dulu. Lo gerak dulu. Gerakan kecil, tapi konsisten kayak air netes ke batu, lama-lama bisa bolong juga. Jadi gini bro, kalau lo masih nganggep semua ini cuma omong kosong spiritual, cuma khayalan para pengangguran yang suka overthinking sambil rebahan, gua kasih tahu ya, yang hidupnya paling banyak berubah bukan orang paling pinter, bukan juga orang yang paling rajin nonton video motivasi, tapi yang paling jago adalah orang yang berani nyoba, berani ngerubah pola, berani ninggalin vibrasi lamanya yang udah keburu tengik. Ingat, semesta itu nggak ribet. Yang bikin ribet itu lo. Semesta udah punya sistem. Udah ada hukum mainnya, udah ada blueprintnya. Masalahnya, lu baca nggak? Lu pelajari nggak? Lu lakuin nggak? Kalau lo masih nunggu tanda, ya ini tandanya. Lo nonton video ini bukan kebetulan. Lo nemu channel Hukum Semesta juga bukan hasil scroll random. Ini sinyal. Allah gerakin lo sampai ke titik ini, buat lo bisa denger langsung. Lo bisa berubah, tapi kudu tahu caranya. Bisa dapat rezeki berlimpah, tapi lo kudu tahu gerakannya. Dan lo bisa hidup tenang kalau lo tahu hukum-hukum yang ngatur ritmenya. Gue pengen ngucapin makasih buat lo yang udah stay sampai akhir video. Buat lo yang udah jadi pelanggan setia channel Hukum Semesta. Buat lo yang udah bantuin nyebarin konten ini ke grup-grup WhatsApp, grup keluarga, grup alumni komunitas spiritual, bahkan ke mantan yang katanya butuh pencerahan. Doa gue buat lo, semoga semua pergerakan lo hari ini jadi titik balik buat kebangkitan lo pribadi. Lo bukan korban keadaan, lo pemain utama. Dan Allah tuh gak pernah ninggalin hamba yang serius pengen naik kelas. Ayo bantuin channel ini terus tumbuh. Klik pelanggan, aktifin notifikasi, biar lo gak ketinggalan update penting soal vibrasi, rezeki, mindset, dan hukum semesta yang udah dijelasin tanpa basa-basi. Terakhir, gue mau ninggalin satu kalimat pamungkas yang gak pernah berubah. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Dan sekarang, gue pengen lo jawab jujur di kolom komentar. Apa kebiasaan lo yang mau lo ubah setelah nonton video ini? Jawab itu bukan buat gue, tapi buat lo sendiri.